Aspek yang ketiga dari pekebaran ini adalah soal penghakiman. Ada 3 fase dalam penghakiman. Kita tahu fase yang pertama terjadi sebelum Yesus datang. Jadi penghakiman itu harus sudah diselesaikan sama Yesus sendiri. Kenapa? Karena buku Wahyu bilang pas Yesus datang, setiap mata bakal lihat dia dan upah sudah di tangannya. Ingat, sudah ada upah. Jadi sebelum Yesus bagi-bagi upah ke umat-umatnya, pas dia datang nanti, masuk akal kan kalau penyelidikan dan penghakiman itu sudah dilakuin dulu sebelum upah dikasih, ya kan? Tentu nggak nyambung kalau Yesus datang tapi belum ada penghakiman. Terus tiba-tiba random gitu milih orang buat masuk surga atau neraka, atau dicari-cari. Yang salah, nggak ya? Jadi yang benar itu Yesus udah nentuin siapa yang menjadi lalang dan siapa yang menjadi gandum. Artinya penghakiman sudah jalan buat nentuin itu. Inilah yang kita kenal dengan pre-advent judgment atau pengadilan investigasi. Coba kita lihat di Yeskiel 9 ayat 6. Orang-orang tua, taruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi jelas banget ya teman-teman kalau penghakiman itu dimulai dari tempat kudusnya. Mulai dari mereka yang ngaku dan terima rencana keselamatan. Oke, kita lanjut ke 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi teman-teman, kalau penghakiman mulai dari kita, jadi gimana nasib mereka yang gak percaya Injil? Jadi fase pertama ini dimulai dari umat Tuhan dulu. Buat nentuin siapa yang berhak dapat materai Allah. Ingat gak soal 7 gereja? Gereja terakhir itu namanya apa? Jemaat Laodikia. Apa arti Laodikia? Artinya adalah penghakiman umat Tuhan. Kapan fase jemaat ini? Tentu pas Tuhan Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dulu orang ngira itu adalah kedatangan Yesus. Padahal itu adalah perpindahan tugas Yesus di sorga. Dan itu terjadi di tahun 1844. Dan dari tahun itulah imam besar kita, Yesus Kristus, menghakimi kita di bilik yang maha suci di sorga. Ini mirip sama ajaran pas imam besar di padang gurun. Imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Semua umat Israel harus diam di kemah masing-masing. Beresin semua urusan dosa-dosa mereka. Jangan sampai belum kelar pas imam besar ada di sana. Jadi kalau nggak kelar, imam besar nggak bakal keluar dan dia bisa mati. Itulah hari pendamaian. Itulah Day of Atonement atau Yom Kippur. Dulu jatuhnya di tanggal 10 Tisri dan dihitung sama William Miller jatuhnya pas tanggal 22 Oktober 1844. Disitulah fase jemaat Laodikia dimulai. Jadi kayak orang Israel yang waktu itu mulai memeriksa diri mereka sendiri, kita juga harus memeriksa diri kita sekarang. Udah siap belum kita nungguin imam besar untuk keluar dari bilik yang maha suci dan dia akan jemput kita? Itulah kira-kira.